Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, digantinya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono membuka sejumlah masalah yang selama ini terjadi dalam pembangunan Nusantara. Meski begitu, Presiden dan para menterinya yakin pembangunan IKN tetap sesuai rencana. Pasca Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Indonesia Nusantara diganti, Presiden Joko Widodo dan para pejabat ramai-ramai memberi pernyataan tentang pembangunan di Nusantara. Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat investasi di IKN tetap berlangsung. Khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi Belum, Pak Doni belum. Cukup ya, teman-teman. Di hadapan Badan Anggaran DPR, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tak ada masalah dalam pembangunan IKN. Namun kalaupun ada masalah, bisa diatasi. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang belian tidak ada investasi, pembangunan semua jalan. Ya ada yang lambat sana sini ya biasalah. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Sementara demi menarik aparatur sipil negara atau ASN mau pindah ke Nusantara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengiming-imingi adanya kenaikan jabatan atau promosi bila sukses dalam mengerjakan pekerjaan rumah di IKN. Insentifnya adalah bagi saya nanti inilah test case tempat promosi segala macam. Ya, yang mau ini kan orang-orang petarung berarti kan. Kalau saya waktu jadi Kapolri di daerah-daerah yang berat konflik di Poso, di Papua, itu jadi prioritas bagi saya. Sukses naik. Nah, ini sama ini. Sejumlah persoalan terungkap setelah Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mundur. Padahal 2 bulan lagi Nusantara harus siap jadi tempat untuk upacara 17 Agustus 2024. Masalah dan kekurangan IKN diungkap Badan Pemeriksa Keuangan yang mengategorisasinya menjadi 4 bidang. Pertama, pembangunan infrastruktur yang tak selaras rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Termasuk tak sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan rencana induk IKN. Kedua, persiapan pembangunan IKN belum memadai, terutama persiapan lahan yang terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. Ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi. Di IKN, kurang material dan peralatan konstruksi serta harga sewa kapal tongkang yang tak terkendali. Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum belum sepenuhnya punya rancangan. Hal ini terungkap saat serah terima aset, rencana anggaran, dan pengelolaan aset. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyono yang ditunjuk Presiden Jokowi jadi pelaksana tugas Kepala IKN menggantikan Bambang Susantono, menjamin masalah di Nusantara bisa diselesaikan. Yang utama adalah pembebasan lahan untuk dibangun konsorsium IKN. Ya, tadi arahan Pak Presiden tentang 2086 hektar lahan itu sebenarnya sudah ada sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Pak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Jadi warga tidak akan digusur Pak ya? Belum tentu. Tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu Pak. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mengalihkan. Pemimpin konsorsium Nusantara Sugianto Kusuma alias Aguan yakin dengan kepemimpinan Basuki. Sekarang ketua PJ-nya Pak Basuki, saya yakin kita bisa maju lebih pesat. Segala urusan bisa cepat, kata Aguan di IKN pada Selasa lalu seperti dikutip detik.com. Warisan Presiden Joko Widodo yang ingin merayakan ulang tahun Indonesia di Ibu Kota Baru diharapkan terwujud. Dengan digantinya Kepala Otorita IKN dengan Menteri Basuki, masalah demi masalah mesti diselesaikan demi pemindahan Ibu Kota Baru dari Jakarta ke Nusantara. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, tak cuma penyampaian oleh para pejabat yang yakin bahwa pembangunan ibu kota negara Nusantara bakal terwujud segera. Data-data pun dikeluarkan ke masyarakat tentang perkembangan pembangunan di lapangan. Hingga saat ini, pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80%. Pembangunan Istana Presiden telah mencapai 74%, sedangkan perumahan menteri telah mencapai 90%. Sementara fasilitas lainnya, lapangan upacara progresnya telah mencapai 56%. Hunian ASN ditargetkan 47 tower selesai pada Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol progresnya rata-rata telah mencapai 70%.